Kamu tahu nggak Bu Siti, tahun lalu, lebih dari 60% pria usia 40 di Jakarta nggak lagi aktif ke masjid subuh. Banyak yang bilang capek, tapi kalau digali lebih dalam, ternyata ada masalah lain. Ereksi melemah, hubungan rumah tangga terganggu. Gimana nggak? Ini bukan cuma soal ranjang, tapi juga soal harga diri pria. Raka itu bukan sekadar usia itu tanda bahaya yang bisa kita ubah. Jangan pernah anggap remeh. Kalau pria Indonesia terus abaikan makanan, dan gaya hidup mereka bukan cuma kehilangan gairah, tapi juga ancaman jantung diabetes sampai stroke. Wah teman-teman, ini dia tamu spesial kita, Dr. Siti Setiati. Bukan hanya dokter spesialis penyakit lansia, beliau juga penulis buku sehat di usia emas dan pernah membangun program nasional Alzheimer. Sudah 30 tahun, menangani ribuan pasien laki-laki dari Sabang sampai Merauke. Dok, terima kasih sudah datang. Terima kasih Raka. Saya kesini karena banyak pria yang masih malu bicara soal ini. Padahal solusinya bukan obat kuat, tapi apa yang ada di dapur rumah kita. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Bandung, Makassar? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu. Lebih dekat, semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Tempe bisa selamatkan kehidupan seksualmu. Kamu bakal kaget, karena kita selalu pikir tempe itu makanan murah sederhana, cuma cocok buat lauk sarapan. Tapi tunggu dulu, tempe ternyata punya senjata rahasia buat pria. Dok, betul nggak? Betul Raka. Tempe itu sumber isoflavon zinc dan protein nabati. Ketiganya bantu jaga pembuluh darah, tetap lentur produksi hormon testosteron, dan bahkan turunkan kolesterol. Ini 3 hal penting buat menjaga fungsi ereksi pria. Wah, saya yakin banyak bapak-bapak di rumah yang kaget sekarang. Jadi bukan tiram atau daging mahal ya, Dok? Malah tempe dari pasar tradisional. Justru itu. Banyak yang pikir solusi itu mahal, padahal jawabannya ada di lauk sehari-hari. Coba bayangkan begini ya Raka. Pembuluh darah di penis itu kecil sekali. Kalau tersumbat seperti gorong-gorong mampet, aliran darah terhenti. Ereksi pun gagal terjadi. Waduh, berarti kalau kita hobi makan gorengan sosis mie instan apalagi malam-malam itu, sama saja kita merusak gorong-gorong sendiri. Tepat sekali. Dan ingat ya Raka, saya sering bilang ke pasien saya, kalau kamu nggak rawat pembuluh darahmu hari ini, besok kamu bisa kehilangan bukan hanya ereksi, tapi juga nyawa. Ngeri. Tapi Dok, kenapa saya dengar-dengar banyak pria yang justru makin malas makan sehat ketika usia 50 ke atas? Karena mereka merasa udah tua wajar kalau lemah. Padahal itu mitos yang sangat berbahaya. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup bisa dijaga. Dan semua dimulai dari pola makan. Saya penasaran Dok, apa saja sih makanan lokal Indonesia yang sebenarnya bagus banget buat jaga performa pria? Banyak sekali. Kita mulai dari yang murah meriah dulu ya. 1. Tempe, kaya isoflavon bantu aliran darah dan hormon. 2. Pisang, tinggi kalium bantu tekanan darah tetap stabil. 3. Bayam, mengandung nitrat bahan baku nitrik oxide yang penting buat pembuluh darah. 4. Telur, sumber kolesterol baik buat produksi testosteron. 5. Teh hijau, katekin bantu sirkulasi darah dan oksigenasi jaringan. Wah, semua itu ada di warteg dekat rumah saya, Dok. Jadi, kalau ada pria yang bilang nggak ada uang buat makan sehat itu cuma alasan aja ya? Tepat sekali Raka. Karena masalahnya bukan uang, tapi pilihan. Pilihan yang kamu ambil di piringmu hari ini akan menentukan kualitas hidupmu 5 tahun lagi. Jadi misalnya nih, ada Pak Budi umur 60, suka makan mie instan tiap malam. Sudah mulai sering gagal ereksi. Kalau dia ganti menu malamnya jadi sup ayam jahe dan nasi merah, bisa balik lagi performanya. Bisa asalkan dilakukan konsisten. Saya punya pasien seperti Pak Budi. Namanya Pak Arif. Usia 43, masalah ereksi selama 2 tahun. Sudah coba berbagai obat kuat. Tapi yang menyelamatkan dia bukan obat, melainkan pola makan dan olahraga. Wow, cerita nyata nih ya, bukan teori doang. Betul. Setelah saya ubah pola makannya, sarapan pakai alpukat telur rebus dan teh hijau. Siang makan ikan bakar bayam tumis.
malam sup ayam jahe. Plus dia berhenti gorengan dan soda. Dalam 3 bulan dia datang lagi ke saya. Senyum lebar. Dok, sekarang saya nggak perlu obat apa-apa lagi. Waduh, merinding dengarnya. Jadi makanan bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat jaga keharmonisan rumah tangga. Betul sekali. Karena pada akhirnya ereksi itu bukan cuma urusan fisik. Itu cermin dari kondisi jantungmu, metabolisme tubuhmu. Dan seberapa baik kamu merawat dirimu sendiri. Jeda sebentar, saya pengen tahu siapa di sini yang baru tahu kalau tempe bisa bantu performa seksual pria. Tulis di komentar ya. Atau kamu punya pengalaman menarik soal makanan dan kesehatan. Share juga, kita pengen bikin komunitas yang saling dukung. Tapi dok, kenapa sih nitric oxide itu penting banget? Bukannya itu urusan anak muda aja? Justru sebaliknya, Raka. Nitric oxide itu bahan kimia yang dibentuk tubuh kita dari makanan. Ia bertugas mengendurkan otot pembuluh darah, sehingga darah bisa mengalir lancar. Tanpa itu, aliran darah ke penis terganggu. Ereksi pun nggak maksimal. Jadi kayak pompa air yang mampet ya dok? Kalau salurannya sempit atau kaku airnya nggak bisa nyampe. Persis. Dan yang membuat saluran itu kaku adalah kolesterol jahat peradangan dan stres oksidatif. Makanan olahan gula berlebih gorengan. Semuanya mempercepat proses itu. Apalagi kalau sudah ada tekanan darah tinggi diabetes atau merokok. Waduh, jadi kalau seseorang makan tempe pisang bayam dan teh hijau setiap hari, artinya dia sedang memperbaiki pipa-pipa di tubuhnya. Betul, saya senang kamu pakai kata memperbaiki. Karena banyak pasien merasa semua sudah terlambat. Padahal tubuh kita punya kemampuan regenerasi luar biasa. Asal diberi bahan yang tepat. Tapi, dok, kadang pria suka cari yang instan. Langsung minum obat kuat tanpa tanya penyebabnya. Bahaya nggak sih? Sangat bahaya obat kuat hanya memperbesar aliran darah secara mendadak. Tapi kalau jantungmu lemah, pembuluh darah rusak, itu bisa picu serangan jantung mendadak. Saya sudah lihat sendiri kasusnya. Usia 55 tahun minum obat kuat sebelum beraksi meninggal di tempat. Astaga, itu bukan adegan sinetron ya, tapi nyata terjadi. Nyata, Raka. Dan tragisnya semua itu bisa dicegah. Mulailah dari hal kecil. Sarapan sehat. Bergerak 30 menit sehari. Tidur cukup. Dan tentu jauhi rokok dan alkohol. Jadi sebenarnya nggak perlu cari-cari superfood mahal ya, Indonesia punya segalanya. Punya dan sangat kaya. Kita punya mela air kelapa, elektrolit alami bantu hidrasi dan tekanan darah. Jahe, antioksidan kuat, bantu sirkulasi dan libido. Alpukat, lemak sehat folat dan vitamin E. Kenari dan almond, kaya arginin pembentuk nitric oxide. Wah, saya langsung pengen belanja ke pasar tradisional nih dok. Kadang kita lupa kalau pasar itu apotek paling alami. Tepat sekali, saya sering ajak pasien saya belanja bareng ke pasar. Bukan hanya terapi makan, tapi juga jalan pagi ngobrol dengan penjual ketawa ketiwi. Itu semua bagian dari hidup sehat. Saya suka sekali gaya dokter yang enggak cuma kasih resep, tapi juga ajak pasien hidup lebih utuh. Karena bagi saya kesehatan itu bukan cuma angka di lab, tapi bagaimana kamu bisa salat subuh ke masjid bercanda sama cucu dan tetap bisa peluk istri dengan penuh kasih, meski usia sudah di atas 60. Waduh, saya rasa banyak yang nonton sekarang mulai terharu nih. Kalau kamu punya ayah paman atau kakek di rumah, ajak mereka tonton video ini, biar mereka tahu masih ada harapan. Dan kalau kamu adalah pria di atas 40, jangan tunda lagi. Periksa pola makanmu, ganti cemilanmu, minum teh hijau, hentikan mie instan malam hari. Kamu layak hidup sehat dan bahagia, bukan cuma panjang umur. Jeda sebentar, coba tulis di komentar. Aku mulai dari tempe dan teh hijau. Saya pengen tahu siapa aja yang komitmen mulai dari langkah kecil hari ini. Siapa tahu, komentar kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Tapi dok, kenapa sih meskipun tahu bahayanya banyak pria tetap makan mie instan dan minum soda malam-malam? Karena kita terjebak dalam kenyamanan palsu. Saat capek pulang kerja, mie instan terasa mudah dan cepat. Tapi tidak sadar itu seperti memelihara bom waktu dalam tubuh. Waduh, bom waktu serem amat istilahnya dok. Karena memang begitu, Raka. Mie instan tinggi sodium lemak trans dan bahan pengawet.
Kalau dimakan terus-menerus, bisa mempercepat pengerasan pembuluh darah. Itu artinya bukan cuma ereksi terganggu, tapi juga risiko stroke dan gagal ginjal. Tapi bagaimana dengan orang kampung, Dok? Yang dari dulu makan sederhana tapi tetap kuat hingga tua. Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya bukan hanya apa yang mereka makan, tapi apa yang mereka tidak makan. Orang kampung dulu tidak kenal soda, tidak makan junk food, dan jalan kaki setiap hari. Mereka makan pisang dari kebun, minum air kelapa, dan tidur lebih teratur. Jadi sekarang kita punya banyak pilihan, tapi malah makin banyak penyakit. Betul. Gaya hidup modern penuh jebakan. Makan larut malam sambil nonton TV ngemil manis, kurang tidur. Semua itu perlahan-lahan merusak hormon testosteron. Padahal hormon inilah penentu vitalitas pria. Waduh, saya jadi inget Pak Ujang tetangga saya. Umur 65 dulunya aktif ke masjid, sekarang sering ngeluh lemas nggak semangat. Padahal dulu beliau suka berkebun, lincah banget. Mungkin bukan usia yang membuat dia lemah, tapi kebiasaan baru. Bisa jadi beliau mulai sering duduk diam, makan sembarangan, tidur larut. Kalau begitu tubuh pun ikut merosot. Jadi, kalau kita bantu beliau ganti camilan malam dengan pisang dan teh hijau, itu bisa mulai memperbaiki keadaan. Sangat bisa pisang kaya kalium bantu jaga tekanan darah. Teh hijau bantu sirkulasi dan oksigen. Keduanya ringan tapi berdampak besar. Saya mulai percaya bahwa keperkasaan pria bukan soal usia, tapi soal isi dapur. Haha, saya suka kalimat itu, Raka. Dan saya tambahkan, isi dapurmu mencerminkan masa depanmu. Mau kuat sampai usia 80 mulailah dari sekarang. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar. Teman-teman dengar itu baik-baik ya. Jangan nunggu lampu padam dulu baru cari-cari saklar. Haha, tepat. Dan jangan lupa, jangan terlalu percaya pada mitos seperti kalau sudah tua wajar lemah. Karena banyak pria usia 70 yang tetap sehat, tetap harmonis, dan tetap bahagia. Berkat pola makan yang sederhana tapi tepat. Jeda sebentar. Kamu kenal nggak orang yang sudah usia 60 ke atas tapi tetap aktif? Tulis nama dan usianya di komentar. Kita kasih inspirasi buat sesama. Siapa tahu kisahnya bisa kita angkat di episode selanjutnya. Oke dok, sekarang saya mau lebih teknis nih. Gimana sih pola makan harian yang ideal buat pria usia 50 ke atas supaya tetap perkasa, tapi juga sehat jantung? Sangat bagus, Raka. Pola makan harus seimbang, mudah diterapkan, dan sesuai bahan lokal. Saya beri contoh menu sederhana ya. Pagi hari, telur rebus sumber kolesterol baik. Alpukat lemak sehat, plus folat. Teh hijau tanpa gula. Snack pagi, segenggam kacang, kenari atau almond. Siang hari, ikan bakar omega 3. Tumis bayam nitrat, plus zat besi, nasi merah karbo kompleks. Sore hari, pisang matang atau air kelapa segar. Malam hari, sup ayam jahe antiinflamasi. Salad sayur hijau. Camilan malam, jus delima tanpa gula. Wah, kelihatannya enak semua dan gampang dicari ya. Tapi dok, ada yang bilang kalau makan telur tiap hari nanti kolesterol naik loh. Gimana tuh? Itu salah satu mitos besar yang masih dipercaya banyak orang. Telur itu mengandung kolesterol, iya. Tapi bukan kolesterol jahat. Justru telur membantu tubuh memproduksi testosteron, hormon vitalitas pria. Jadi makan 1-2 telur per hari itu masih aman? Sangat aman, asalkan tidak digoreng dalam minyak berulang kali. Rebus kukus atau dada dengan minyak kelapa lebih sehat. Dok, saya tadi juga sempat lihat riset Harvard, katanya flavonoid bisa turunkan risiko disfungsi ereksi sampai 20%. Betul sekali, flavonoid itu antioksidan kuat yang ada di buah beri coklat hitam teh hijau. Mereka bantu pembuluh darah tetap lentur dan kuat. Penelitian juga menunjukkan jus delima bisa memperbaiki ereksi dalam waktu 4 minggu. Wah, berarti bener ya. Buah dan sayur bukan cuma buat ibu-ibu diet, tapi juga buat bapak-bapak jadi hebat. Saya setuju 100%. Saya ingat sekali ada pasien bernama Pak Harno. Usia 58. Datang ke klinik dengan wajah murung. Istrinya mulai menjauh. Bukan karena tidak cinta, tapi karena hubungan suami istri tak lagi harmonis. Waduh, saya bisa bayangkan betapa beratnya posisi itu, dok. Iya, tapi setelah saya edukasi beliau tentang makanan dan gaya hidup,
Kami susun jadwal makan yang tepat. 3 bulan kemudian, datang lagi senyumnya cerah. Dok, istri saya masak tempe setiap hari sekarang. Haha, Haha, luar biasa. Jadi istri pun ikut jadi bagian dari pemulihan. tentu kesehatan pria itu urusan keluarga. Kita tidak bisa bicara ereksi tanpa bicara komunikasi dan perawatan bersama. Nah, ini penting. Jadi buat yang nonton, ajak pasanganmu nonton video ini bareng. Jangan malu. Karena menjaga vitalitas bukan soal gengsi, tapi soal cinta. Betul. Dan mulai dari dapur, bukan dari apotek. Jeda sebentar. Kamu pengen saya buatin daftar belanja khusus buat jaga performa pria? Tulis belanja sehat di komentar ya. Kalau banyak yang minta saya undang Bu Siti buat episode spesial. Belanja di pasar. Dok, semakin saya dengar semakin saya sadar, ternyata banyak pria Indonesia yang sedang berjalan menuju bencana tapi nggak sadar. Iya Raka, dan bencana itu bernama diam-diam hancur dari dalam, tanpa rasa sakit, tanpa gejala. Tapi tiba-tiba serangan jantung, atau stroke, atau impotensi total. Astaga, saya jadi ingat cerita tetangga saya. Usia 52 sempat bangga masih kuat kerja. Tapi mendadak pingsan di kantor. Kata dokter jantungnya rusak parah. Gara-gara pola makan sembarangan bertahun-tahun. Itu bukan kasus langka Raka. Banyak pria usia produktif yang terlihat bugar di luar, tapi dalamnya sudah seperti mesin berkarat. Minyak goreng, bekas gula berlebihan, kurang tidur. Semua itu racun perlahan. Tapi kenapa ya dok? Masih banyak yang bilang makan sehat itu ribet. Karena mereka belum melihat akibat nyatanya. Coba tanyakan pada pria yang sudah kehilangan kemampuan seksual, yang sudah tidak bisa peluk istri tanpa rasa malu, yang tidak bisa sujud karena jantungnya lemah. Mereka pasti rela tukar semua makanan enak itu dengan 1 hari sehat saja. Waduh, kalimat dokter barusan menusuk banget. Saya jadi makin semangat untuk ubah pola makan saya. Bagus Raka, karena ini bukan hanya soal dirimu, tapi juga soal keluargamu, anak-anakmu, istrimu. Mereka butuh kamu sehat hadir dan kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Dok, saya mau nanya mewakili banyak penonton. Kalau saya baru mulai ubah makan hari ini, kapan bisa lihat hasilnya? Kalau kamu masih sehat, biasanya dalam 2-4 minggu sudah mulai terasa. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, ereksi lebih stabil. Tapi kalau sudah ada penyakit penyerta seperti diabetes atau hipertensi, bisa butuh 6-12 minggu. Tapi intinya, bisa pulih ya dok? Bisa, tapi butuh komitmen, bukan sulap. Setiap sendok makananmu adalah investasi. Kamu mau hasil instan, efeknya juga instan. Tapi kamu mau hasil jangka panjang. Maka mulailah dengan perubahan kecil setiap hari. Jadi, camilan malam diganti kacang kenari kopi diganti teh hijau, dan mie instan diganti sup jahe. Tepat dan tambahkan juga niat. Karena tubuhmu bukan mesin yang bisa diganti. Ini satu-satunya rumah yang kamu punya seumur hidup. Saya merasa episode kali ini bukan cuma soal ereksi, tapi juga soal kesadaran hidup. Hidup yang kita rawat, bukan dibiarkan rusak perlahan. Terima kasih Raka, saya senang kamu menangkap makna terdalamnya. Ingat, setiap pria punya pilihan. Kamu mau hidup sehat sampai usia 80, atau sakit-sakitan sejak usia 50. Jeda terakhir. Kamu sudah nonton sampai sini, berarti kamu serius ingin berubah. Tulis di komentar. Saya mulai dari hari ini. Saya bakal baca semua komentar dan mungkin saya akan undang kamu ke episode spesial, Transformasi Hidup Sehat. Dok, sebelum kita tutup episode luar biasa ini, saya mau minta satu hal. Tolong sampaikan satu pesan paling penting untuk semua pria Indonesia yang sedang menonton sekarang. Baik Raka, pesan saya sederhana. Ereksi bukan soal harga diri, tapi soal sinyal kesehatan. Jika kamu lemah, cepat lelah, sering gagal saat berhubungan, jangan hanya diam. Itu alarm tubuhmu. Dengarkan. Perbaiki. Jangan biarkan rasa malu membunuh masa depanmu. Dan perbaikannya bisa dimulai dari dapur sendiri. Tepat. Dari sepiring tempe, dari setangkup pisang, dari tegukan teh hijau. Jangan anggap remeh kekuatan makanan lokal. Jangan pikir kamu harus beli suplemen mahal.
Semua solusi sudah Allah sediakan di sekitar kita. Saya jadi ingat satu pepatah kampung saya, yang ringan dibiasakan jadi kekuatan. Jadi kalau hari ini kita mulai biasakan makan sehat tubuh, kita akan jadi luar biasa. Tepat sekali, kamu tidak perlu sempurna, tapi kamu harus mulai. Karena setiap langkah kecil akan menjauhkan kamu dari kursi rumah sakit. Terima kasih banyak Bu Dokter, teman-teman. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang nitric oxide, tentang makanan yang menyelamatkan, tentang kisah Pak Arif dan Pak Harno, dan tentu tentang pentingnya peran istri dan keluarga. Dan ingat, jangan menunggu, sudah parah baru berubah. Kalau kamu masih bisa bangun pagi tanpa nyeri, masih bisa peluk istri, masih bisa ke pasar sendiri, itu anugerah besar. Rawatlah sebelum terlambat. Wah, ini bukan sekadar talk show. Ini tamparan penuh cinta untuk semua pria. Terima kasih Bu Siti Setiati, spesialis penyakit lansia, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan pencetus program nasional Alzheimer. Semoga sehat selalu. Terima kasih Raka. Semangat sehat untuk semua penonton. Teman-teman, episode ini bisa menyelamatkan hidupmu dan kehidupan rumah tanggamu. Tolong bagikan ke suami, ayah, paman, atau sahabatmu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dari kami.